Duh, suka nganu Tas.
Mohon anak-anak untuk kameranya silahkan diaktifkan. Kita akan memulai persiapan untuk KIP IPA edisi kedua ini. Kelihatan. Baik, anak-anak kameranya silakan diaktifkan. Banyak yang kameranya belum diaktifkan. Nah, satu Safira. Terus kemudian yang lain masih pagi ya. Semuanya sudah mandi semua ya, sudah sarapan semua. Silakan untuk diaktifkan kameranya supaya saya bisa menyapa kalian bahwa kalian hari ini sudah segar, sudah sehat, dan kalian sudah tampak cantik dan ganteng-ganteng di depan kamera ini. Ayo yang lain, Tirafi, Dava, Rasya, Safira, Amanda, Aryana, jadi kurang 1 menit lagi akan dimulai. Sebelum memulai, kita akan membuka acara KIP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, anak. Oke, Pak. Suara. Selamat pagi, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih beberapa anak yang gabung, tapi tidak apa-apa, yang lain nanti nyusul ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian anak-anak kelas 9 yang sudah bergabung hari ini di acara KIP IPA edisi kedua ini. Pada kesempatan ini selamat untuk berjumpa kembali setelah kalian sudah mengikuti KIP IPA edisi ke-1 pada minggu kemarin. Jadi anak-anak mohon untuk nanti segera menyimak dengan baik apa yang diterangkan dan diajarkan oleh Bapak Mulyo Setiawana nanti. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyerap ilmunya dengan jelas, bisa memaknai dengan baik, serta mohon untuk benar-benar diaktifkan kameranya selama mengikuti pelajaran IPA ini. Dan
Apabila kalian ingin bertanya nanti, silakan untuk mematikan mute sehingga Bapak Mulia nanti bisa untuk memilih dan menjawab pertanyaan kalian. Jadi persiapan buat kalian untuk kameranya segera diaktifkan dan bersiap-siap mencatat apa yang diterangkan pada pelajaran ini. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran KIP IPA hari ini yang diawali oleh bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Mulyo Setiono untuk melakukan pelajaran KIP IPA hari ini. Bentar ya, kasih mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Ya. Jangan lupa 5M. Ya, 5M. 1, memakai masker. Ini. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan durasi air mengalir 20 menit. Maaf, 20 detik. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, memanjatkan doa kepada Allah SWT dan meningkatkan imun. Plus mio ya. Mio itu makan makanan yang bergizi, ya, imunisasinya dan olahraga yang teratur. Untuk hari ini saya izin maskernya saya buka karena Pak Mul hari ini mengajar ya. Jangan lupa batasi ya physical distancing dan social distancing ya. Anak-anak, di tengah semangat pandemi ini saya masih agak prihatin dengan anak-anak yang mana notabene jumlah siswa itu kurang lebih 8 kelas, kalau 40 saja 320. Tapi pagi ini ya agak siang sih, enggak terlalu pagi, sudah siang. Mestinya anak-anak sudah bangun pagi. Karena kalau dilihat jam 7:30 lebih, kalau masih muncul di sini 45 siswa, sungguh memprihatinkan motivasi belajar siswa. Ya, saya lihat di sini ada Chania, ada Faira, Sofia, Amanda, Ananda Okta. Ini yang orang saya kenal. Nah, Safira. Ya, masih banyak sebetulnya. Dari sini masih ada 2 halaman. Sangat ironis sekali kalau apabila jumlah siswa itu dari 8 kelas, masih di sini saya lihat 45 siswa. Oleh karena itu, nanti akan Pak Mul berikan reward bagi anak-anak yang oke hari ini, yang support hari ini, yang semangat hari ini akan kita kasih support, sedangkan yang lainnya nanti kita kasih yang biasa saja. Ya, jelas harus beda ya antara semangatnya dan sebagainya ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Luar biasa ya. Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ya, masih ingat kan yang diberikan Pak Mul tepuk semangat? Ya, tepuk semangat. Siap? Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, luar biasa ya anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk tetap sehat. Ya. Sehat selalu, kita saling mendoakan. Kita tetap sehat selalu ya, sehat anak-anak ya.
Yang kedua, saya doakan anak-anak mudah apa yang Anda cita-citakan adalah dapat diraih prestasinya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya yang ada di sini diterima di SMA negeri favorit yang diinginkan sesuai anak-anak dan orang tua. Amin ya robbal alamin. Ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Ya. Saya minta untuk membantu berdoa. Tadi saya lihat di sini ada Tiara. Mbak Tiara, halo. Mbak Tiara, halo. Mbak Tiara, halo. Kucingnya disimpan dulu Mbak Tiara, kucingnya. Mbak Tiara bantu Pak Mul, dibuka mic-nya untuk bantu berdoa ya. Siap Tiara? Siap? Siap, Pak. Kita mulai ya. Sebelum memulai pelajaran KIP, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Tiara. Ya, sudah direkam Mas ya. Sudah direkam. Hari ini di studio ini adalah kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Di sini saya dibantu dengan Pak Enggar, ada Pak Femil, ada dan ada Pak Rendra. Ya, masih banyak lagi Pak Femil. Anak-anak mohon maaf supaya mudah-mudahan anak-anak tidak bosan karena Bapak Ibu guru materi Mapel UNAS pagi ini masih belum bisa karena ada kegiatannya lain. Oleh karena itu mohon untuk tidak bosan-bosan ya kasih materi Pak Mul ya. Ya, mengingatkan minggu yang lalu anak-anak masih ingat kan kita belajar tentang apa ya kemarin tuh? Tentang apa? Hukum Ohm dan rangkaian listrik seri paralel. Ya. Pagi ini Pak Mul akan menjelaskan ya tentang rangkaian sederhana gaya gerak listrik atau GGL yang dikenal dengan GGL. Nanti kita selipkan hukum Kirchhoff yang pertama ya. Bisa kita mulai? Bisa ya? Yuk kita mulai. Kita mulai anak-anak. Kita buka materi KI pagi hari ini. Ya. Anak-anak, kalau Anda punya baterai di rumah, baterai seperti gambar ini baterai anak-anak. Baterai ini kalau belum dihubungkan dengan rangkaian seperti ini, dia sendiri alone, ya, dia sendiri. Maka baterai ini disebut dengan GGL, ya. Tegangan yang ada adalah GGL. Dalam suatu rangkaian, apabila ada baterai dalam rangkaian tersebut belum dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka tegangan yang muncul adalah tegangan pada baterai yang disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, jadi GGL. Tetapi apabila baterai itu sudah dihubungkan dengan rangkaian yang ditambahkan dengan alat ukur, maka tegangan yang terbaca bukan GGL lagi, bukan GGL, tapi tegangan jepit. Nah, kalau dulu waktu kecil Pak mulai SMP namanya tegangan sandal jepit, ya, namanya tegangan jepit. Nah, ya, kelihatan ya, jadi tegangan jepit. Tegangan jepit itu terbaca pada alat ukur yang namanya voltmeter. Oh, ini tidak bisa diedit ya, sebentar. Saya stop dulu, saya ambil ini saya dulu ambil apa? Punya saya dulu. Nah, ini mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, ini ya namanya tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu ada terbaca
di alat ukur yang namanya voltmeter. Ini ya voltmeter. Ya, namanya alat ukur voltmeter. P di sini. Nah, disinilah muncul tegangan jepit. Di mana tegangan jepit itu ya terjadi apabila ada voltmeter di dalamnya. Jadi bukan baterai lagi yang tegangan, tapi di voltmeter. Nah, baterai selain sebagai GGL, baterai juga disebut sebagai sumber arus listrik atau sumber tegangan, atau baterai juga mengantarkan arus listrik. Baterai itu mengantarkan arus listrik, dia mengantarkan dari rangkaian kutub positif ke kutub negatif. Tapi selama dia menghantarkan arus yang lewat di baterai, baterai juga menghambat. Sehingga baterai selain mengantarkan, baterai juga menghambat. Namanya hambatan dalam baterai atau hambatan di dalam baterai. Yang mana nilainya kurang dari 1. Nah, seperti ini ya. Ya. Arus yang mengalir melewati hambatan dalam lewat rangkaian besarnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya, I sama dengan jumlah E atau jumlah baterai dibagi R besar hambatan maupun R kecil. Ya. Keterangan sigma E adalah jumlah banyaknya gaya gerak listrik, satuannya volt. R itu adalah hambatan lampu bisa atau hambatannya lain, sedangkan R kecil hambatan yang ada di dalam baterai, satuannya ohm. Ya. Satuannya ohm. Dan I adalah besarnya kuat arus listrik. Nah, gitu ya. Contoh soal sekarang. Nah, sekarang kita belajar contoh soal. Ada satu buah lampu. Nah, ini satu lampu. Berapa baterai anak-anak? Satu. Satu baterai. Ada satu lampu, satu baterai. Ternyata baterai itu menghambat arus yang lewat, besarnya hambatan dalam 1 ohm. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya, ini kok gambarnya morat-marit ya? Gambarnya morat-marit. Ya, enggak apa-apa wes. Saya ambil. Berapa lah ini E-nya di sini? Atau ini bukan punya saya? Sebentar. Berapakah besarnya R? Sebentar, saya carikan yang paling enak. Punya kalau di flash disk yang mana ya Pak Enggar ya? Yang di kalau lihat di share ini Pak Enggar, Pak Rendra. Kalau mau lihat eksternal saya di mana ya? Eksternal saya. Ini langsung bisa ya. Ini ya. Ini GIP ini bisa ya ini ya berarti ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini ya. Ya, lalu di zoom-nya ini. Ini ya. Oke. Ya. Oh, bukan yang ini. Bukan. Ini saya tutup dulu, saya stop. Bentar, anak-anak ya. Nah, yang ini apa ini ya? Ini yang ini coba yang ini mungkin. Ya, ini. Ya. Terima kasih Pak Rendra, Pak Enggar ya ini. Nah, misalkan tegangan jepit dilambangkan dengan huruf E ya. Nah, misalkan ini. Nah, kita coba satu lampu, satu baterai di mana hambatan dalam baterai itu 1 ohm. Maka besarnya R itu 11 ohm. Pertanyaannya adalah, ini ada arus yang mengalir yang merah-merah. Pertanyaannya adalah misalkan ada soal seperti ini. Di dalam suatu rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar, pada lampu ada hambatan sebesar 11 ohm. Ya, dan hambatan jalannya 1 ohm. Bila GGL-nya 3 volt, berapakah arus yang mengalir? Kita rekom ya anak-anak ya, yang diketahui adalah apa anak-anak? Hambatan lampu R, berapa? 11 ohm. Ya. 11 ohm. Ya, kemudian R kecilnya berapa? 1 ohm. Bagus. Terus E-nya, GGL-nya 3 volt. volt. Ditanya adalah I. Nah, maka berapa besarnya dijawab menggunakan persamaan ini. Sigma E jumlahnya baterai dibagi
besarnya R besar dan R kecil ya. Kita coba jumlah E. Nah, kita buka E berapa? 3 volt. Iya kan? Nah, R besarnya berapa tadi? 11. 11. R kecilnya berapa? 1. 1. Nah, berarti 3 dibagi 12. berapa? Iya, bagi 12. 1/4. Iya, Berapa? 4. Kalau desimal berapa? 0,25. 5. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak ya. Luar biasa. Anda ya. Nah, luar biasa. Ya. Nah, itu kalau menghitung kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian di mana hambatan dalamnya dihitung. Tapi kalau ada hukum Ohm, kalau R kecilnya tidak ada, berarti tidak usah dihitung menggunakan rumus ini. Cukup V sama dengan I kali R, itu hukum Ohm. Kalau ada hambatan dalamnya, R kecil harus diikutkan karena memang ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghitung besarnya tegangan jepit? Masih ingat tegangan jepit itu dibaca apabila di dalam rangkaian ada yang namanya voltmeter, ya, voltmeter. Apabila dalam suatu rangkaian di atas ditambahkan voltmeter, maka berapakah besaran tegangan jepit? Rangkaian di atas ini, saya tambahkan voltmeter. Di mananya diletakkan? Yaitu diletakkan di sini. Lah, sama persis. Jadi ada muncul V di sini. V itu muncul, V itu adalah tegangan atau beda potensial. Kenapa disebut beda potensial? Karena di dalam kutub baterai ada perbedaan, yaitu beda plus dan beda min. Maka untuk mengukur beda plus dan min itu bisa di sini, di kutub positif baterai atau di kutub negatif baterai, atau yang masih sejalan dengan sini. Saya buatkan lingkaran di sini. Nah, disinilah letak perbedaan ya, masang kutubnya ini di lingkaran ini. Nah, saya kasih lingkaran merah ini, ya. Nah, ini sama lingkaran ini. Nah, inilah perbedaan. Nah, bedanya itu di voltmeter ini. Nah, voltmeter ini nanti terbaca namanya tegangan, apa tadi anak-anak? Tegangan jepit. Nah, maka dapat dicari dengan menggunakan persamaan ini. I sama dengan jumlah baterai. Berapa jumlah baterainya tadi? 1. 3 volt. Ya, R ditambah R kecil. Tetapi kita mencari I kalau ini. Kita mencari V, caranya memanfaatkan rumus di atas. Jumlah baterai itu ternyata kalau perkalian silang, jumlah baterai itu sama dengan I kali R plus R kecil. Nah, seperti ini. Kalau kita teruskan, jumlah baterai I kali R sama dengan IR. Ditambah I kali R kecil. Ya, I kali R hukum Ohm. V, ini yang dicari. V itu tegangan jepit. Ditambah I kali R. Ya, maka V sama dengan banyaknya baterai dikurangi I kali R, ya, gitu ya. Ya, sekarang kita lihat jumlah baterainya 1. Berapa harganya? 3 kan? Kita lihat. Ya, 3 dikurangi I-nya berapa tadi? I-nya berapa? 0,25. 0,25, bagus. Kita coba 0,25. Ya, dikalikan berapa? R kecilnya berapa? 1. Berarti 0,25 kali 1 sama dengan 0,25. Berarti 3 dikurangi 0,25 kali 1. Berarti berapa? 2,75. 2,75. Tepuk tangan untuk anak-anak ya. Anda oke ya. Gitu ya, paham ya? Nah, nanti kalau ditanya, Pak, mestinya tegangan pada baterai kan memberikan 3 volt. Tetapi di voltmeter kok 2,75. Berarti ada selisih ya. Di baterai di sini 3, tapi di sini 2,75. Ada energi yang hilang. Ya, energi yang hilang. Berapa energi yang hilang? 0,25. Dari 3 dikurangi 2,7 berarti 0,25. Hilang itu digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Sehingga nanti kalau lampu kamu pegang akan terasa hangat ya, atau ada suhu naiknya ya. Nah, 0,25 rumus ini mencari V itu jumlah baterai
dikurangi I kali R boleh dicocokkan dengan hukum Ohm, harus sama. V sama dengan I kali R. Kita coba, I-nya berapa? Harus sama, 2,75. I-nya berapa? 0,25. 0,25. R-nya, R besarnya berapa? R besarnya 11. 11 ya. Berarti 0,25 kali 11 harus jawabannya sama, yaitu 2,75. Nah, berarti betul. Anda mencari tegangan jepit dengan menggunakan rumus sigma E dikurangi I kali R atau V sama dengan I kali R. Ya, gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak di sini? Anak-anak sudah diberi Pak Mul bagaimana menghitung arus apabila ada hambatan dalam, kemudian menghitung tegangan jepit apabila ada hambatan dalam, dan satu lagi tadi energi hilang. Ya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum ini, ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak. Enggak ada, ya. Oke. Kalau enggak ada kita lanjutkan ya. Ya, anak-anak semuanya dibuka videonya, profil videonya dibuka. Dibuka profil videonya. Raffi uang dolarnya disimpan, Yafi, Safrila, Arya, Davinarda, ya, semuanya, Raihan, Nadila, semuanya dibuka. Ya, Citra, Naila, Irmaniar, Alma dibuka. Baik, kita lanjutkan ya. Dibuka ya, tetap semangat. Barang siapa yang menanam padi akan menghasilkan padi, ya. Tapi barang siapa yang tidak menanam sesuatu yang enggak bagus, maka nanti dia akan tidak bagus, ya. Dibuka aja, enggak apa-apa, dibuka namanya. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan latihan soal. Nah, oh, bukan ini. Nah, saya buka yang ini lagi. Mungkin yang ini. Oh, bukan ini ya. Bukan yang ini. Yang ini. Ya. Kita lanjutkan yang ini. Kita buka. Ada yang tanya? Tidak ada? Tidak ada? Sekarang latihan soal. Nanti anak-anak, loh sing aku kok hilang loh nanti ya. Oh, bukan. Ya, yang ini. Oh, yang ini. Oh, yang ini ya. Yang baru yang ke sebelah kanan. Ini. Tapi kok anu? Ininya Morat Marit ini bukan berarti. Bukan. Sekarang yang ini ya. Yang ini berarti. Iya, mungkin. Kok muncul ini? Sama ya. Saya tutup aja yang ini ya. Yang ini saya tutup aja. Tidak ada yang tanya anak-anak? Yang inilah maksudnya. Tidak ada yang tanya anak-anak? Ini mungkin ya. Tapi Pak. Ini ya, matur suwun Pak Rendra. Nah, sekarang anak-anak di GGL ini ya, kita lihat jika baterai dipasang seri, maka berlaku ini. Kalau baterai dipasang seri, ini yang kombinasi adalah baterainya, bukan hambatannya, baterainya. Jadi yang dilihat nanti rumusnya adalah baterainya. Ini baterai dipasang apa, anak-anak? Ada berapa baterai? Ada berapa baterai? Berapa? 3. Ada 3. Seri atau paralel? Seri. Kalau baterai dipasang seri, ES itu sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3. Contohnya gini, di baterai lampu senter itu biasanya isinya ada 3 baterai. Kalau satu baterainya 1,5 ada 3 baterai, berarti 1,5 ditambah 1,5 tambah 3,5. Atau 3 kali 1,5, berarti 4,5 gitu ya. Nah, berarti seperti ini. Berarti nanti ini 1,5, 1,5, 1,5 misalkan itu. Sehingga untuk baterai dipasang seri tinggal jumlah. Kemudian
karena baterainya 3, maka arus yang lewat di sini ya dihambat oleh 3 baterai. Maka hambatannya juga hambatan seri, R1 ditambah R2, R3. Sama seperti hambatan besar ya. Ya, sama. Metodenya seperti hambatan besar. Kita buat contoh aja ya. Saya punya rangkaian ini. Saya tanya, berapa lampu? Berapa hambatan di sini? 3. Hambatan. Hambatan. Satu lampu ya. Ada berapa baterai? 3. 3. Dipasang seri atau paralel? Seri. Seri. Berarti kita cari E-nya dulu. E serinya berapa? Ini kalau dijumlah berapa? Misalkan pada baterai, misalkan ya diketahui satu baterai nilainya 3. Maka E serinya adalah E1 ditambah E2 ditambah E3. Berapa E serinya? 9. 9. Ya. 9. Ya, kita lihat. Oh, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Sekarang yang kedua. Misalkan hambatan dalam baterainya itu nilainya 1, berarti ada 3 baterai. R11, R21, R31. Sama satunya. Berapa R serinya? R1 tambah R2, R3. Berapa? 3. 3. Kita coba. Nah, kita coba. Apa betul 3? Iya. Oke, kita coba. Wah, bagus. Berarti E serinya 3, nanti kita masukkan di sini. Ya, E serinya di rumus itu E serinya 3. Nah, ininya 3. Maaf, ininya 9. Yang ininya 3. Ya, kita masukkan. E serinya 9 ya. E serinya 9 dari penjumlahan 3 baterai. R-nya tadi 6, dilihat di si gambar 6. Kemudian yang ininya 111 berarti 3. Berarti berapa? Hasilnya berapa? Berapa? 9 volt dibagi berapa? 9. Berarti nilainya 1 ampere. Berarti I-nya 1 ampere. Dicari V-nya, ayo. Dicari tegangan jepitnya sekarang. Manfaatkan tegangan jepit menggunakan apa tadi? Tegangan jepit kan begini. Ya, tegangan jepit berarti sigma, kita ambil ini, V atau kita ambil di sini, V sama dengan jumlahnya baterai, counter copy, jumlahnya baterai di sini, iya ini, nah, ini baterainya kan 3, makin nanti ya dibagi 3. Nah, dikalikan ini. Atau dikurangi langsung ya, dikurangi E, langsung dikurangi min I kali R kecil. Karena dipasang seri, baterainya ada 3, maka rumus ini ditambahkan N gini. Nah, gini. Nah, karena ada 3 baterai. Nah, karena 3 baterai, R-nya juga ada 3. Ya. N. Nah, gini. Jadi nanti cara menghitung tegangan jepit dengan menggunakan rumus ini. Ya. Berarti ini ditambahkan seperti ini, N kali R. Jadi seperti ini. Ini kalau dia dipasang seri. Karena seri tinggal ngalikan banyaknya baterai. N itu banyaknya baterai. Ya. Sekarang kita masukkan. Banyaknya baterai ada berapa? N-nya diganti berapa? Diganti berapa? Banyaknya baterai. Di sini dilihat di gambar. Berapa banyak baterai? Berapa? Halo? Berapa banyaknya baterai? Ini loh gambar ini. Berapa? Ini ya? Berapa? 3. Masukkan N-nya 3. Satu baterai nilainya berapa tadi? Satu baterai.
Berapa? Ayo dilihat di sini. Ada berapa baterai? Berapa baterai di sini? 3 kan? Satu baterai nilainya 3. Kalau nggak ngerti tanya. Berarti ini dikalikan 3. Karena satu baterainya 3. 3 kali 3. 3 ini situ kok gawat deh ini. Nah ini. I-nya berapa tadi? I-nya di atas tadi ketemu berapa? 1. N-nya 3 baterai. R-nya 1. Berapa nilainya? 9 volt dikurangi 3. Berapa? Halo? Paham ya? Paham? Dengar suaranya Pak Mul? Halo? Ini dengar suaranya Pak Mul? Oh, enggak dengar. Dengar suaranya Pak Mul? Yang dengar suaranya Pak Mul dikasih ini. Ini. Tanda jempol. Siapa yang dengar suaranya Pak Mul? Oke. I love you. Ya. Oke. Halo, tetap semangat ya, tetap semangat ya. Oke. Kita coba latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Ya. Sekarang kalau dipasang paralel. Nah. Ini baterainya dipasang paralel. Nah. Berarti nanti penyelesaiannya paralel, misalkan harganya sama, maka berapapun banyaknya baterai, apapun banyaknya baterai, kalau dipasang paralel itu sama dengan satu baterai. Karena dia dihubungkan dengan 2 titik, beda potensial plus dan min. Sama dengan satu baterai. Ya, misalkan E1, E2, E3 itu nilainya 3 volt. Berapa E paralelnya? Ya tetap 3 volt. Alasannya karena paralel gitu. Paham? 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 Halo, paham? Zurid paham? Alivia paham? Ya. Nah, R1-nya 1 ohm. Ya, R2-nya 1 ohm, 3-nya 1 ohm. Maka selesaikanlah R-nya secara paralel. Ya, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, seperti ini. Ayo, siapa yang tanya? Nanti kalau kamu sudah bisa mendengarkan ini, kamu akan mengerjakan ini lebih mudah. Karena R-nya itu 1, maka disamakan penyebutnya 1, berarti 3 per 1. Sehingga R paralel 1 per 3. Ya, 1 per 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, karena paralel, satu baterai tidak ditambahkan N. Tapi N paralelnya sama dengan R per N, seperti ini. Ya, yuk kita coba. Kita coba ya. E paralelnya berapa? Berapa baterai? Halo? Berapa baterai? Silakan dibuka mic-nya. Berapa baterai anak-anak? Faira, berapa baterai? Tiara, berapa baterai? Laras, ini loh, dilihat ini loh. Ayo, dilihat. Ini berapa baterai? Ini berapa baterai ini? Ayo, siapa yang tahu? Zurid, Gifari, Kadafi, Damai. Ah, suaranya nggak keluar. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Laras sudah jawab itu. Tiara, berapa? 3. Oh, enggak dengar ya? Suaranya kok enggak dengar di sini? 3 ya, dibuka mic-nya. Enggak bisa? Ya 3 ya. Oh. Ini tadi nggak bisa dibuka, Pak. Oh, enggak bisa dibuka. Oh, ya. Ya, tadi mic-nya nggak bisa dibuka, Pak. Oh ya. Iya Pak, di mute all Pak. Oh ya wis. Tak Sama buka. bos. Ya maaf, tak buka wis. Berapa? Berapa baterai? Berapa? 3. Nah, dipasang seri atau paralel? Paralel. Satu baterai nilainya berapa? 3 volt.
3 volt. Karena dipasang paralel, ada 3 baterai, kalau dipasang paralel sama dengan berapa baterai? 1. 1. Berarti nilainya berapa? 1 volt. Karena paralel ya. Hambatannya juga begitu. Hambatannya dianggap sama. Tapi pakai seperti seper R total itu ya. 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah R3. Atau N per R, atau R sama dengan R per N kalau dibalik. Contohnya ini 1 per 3 atau 3 per 1. Ya, seperti ini. Kita langsung kerjakan. R paralelnya berapa tadi? Sudah kamu jawab? Berapa? 3 baterai sama dengan 1 baterai, karena paralel. Berapa? 3. Sik. 3 ya. Kebablasan, ben gak bingung. Terus, R totalnya berapa? Dilihat dari sini. Kita lihat yang ini. Oke, 3 volt dibagi dengan ini 6 dikalikan ya, R-nya ini 6, R kecilnya 1, N-nya banyak baterai, berarti 1 dibagi 3. Atau 3 volt dibagi 6,3. Hasilnya adalah ini. 0,4. 3 dibagi 6,3 ketemunya 0,4. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Sekarang soal nomor 1. Yuk, silakan dikerjakan. Saya tanya, berapa lampu, berapa hambatan? Hambatannya saya anggap lampu. Berapa? 1 lampu. Harganya berapa? Harganya 5 ohm. GGL-nya E 3 volt. Hambatan dalamnya 1 ohm. Ditanya, berapa nilai I-nya? Menggunakan rumus ini. Yo, ukur nanti berapa nilainya? E-nya berapa? Kita buka. 1/2 ampere. Berapa? 1/2 ampere. 0,5 Pak. 5. Kita buka ya. Kan 3 volt dibagi 5 ohm tambah 1 ohm. Kita buka. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 9. Ya. 0,5. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Kalian yang mengerjakan. Yuk. 1 lampu terdiri 2 baterai, tapi baterainya di paralel. Ya. Cari I dulu. I sama dengan rumusnya ini. I sama dengan E per R plus R per N. Lupa R kecilnya kok dibagi N? Ya, karena baterainya di paralel. Ya. Baterainya berapa? Karena di paralel, berapa nilainya baterainya? 3. 3. Kita lihat, betul apa enggak? Oh, betul. Dibagi, R-nya berapa R-nya? 1/2. 5, R-nya kan 5 ya? Ya, ditambah 1/2, luar biasa. Ya. Berarti jawabnya berapa? 3 dibagi 1, Pak. kurang lebih ya. Ya ini. Anggap saja hampir 6, berarti 0,5 ya, gitu ya. Ada yang tanyakan dari sini? Ada yang tanyakan dari sini? Ada yang tanyakan dari sini? Setengah ini diambil dari 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ya, 1 per 1 ditambah 1 per 1. Penyebutnya disamakan, berarti 1 plus 1 dibagi 1, berarti 2 per 1 atau 1 per 2. Ya, oke. I-nya jawabannya adalah 0,4. Pertanyaan yang kedua, berapa V-nya? Yo, tegangan jepitnya berapa? Dimasukkan di sini, ambil di sini. E-nya tadi berapa? 3 kan? 3. Yuk, 3. Kita lihat. Ya, 3 dikurangi berapa? I-nya 0,54. Dikali berapa? 1 bagi 2. 2 itu dari baterai ya, 1/2. Berarti nanti 3 dikurangi 0,54 dikali setengah. 0,54 ketemu ini 2 per 2,73.
Berarti nanti 3 dikurangi 0,27 ketemu 2,73. Ini hasilnya harus sama, dibuktikan dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Ini harus sama. Kita coba, apakah sama? Kita lihat. I-nya itu adalah 0,54, R-nya R besar itu adalah 5. Kita coba. Ya, 2,7. Ya, selisih koma. Tapi yang jelas mendekati. Soal nomor 3. Yuk, dicari I-nya. Dicari I-nya. E-nya E seri. Ya, E-nya E seri. Berarti E-nya berapa? E serinya nanti berapa? Berarti nanti ini diganti E seri. Nah, ya. Boleh disebutkan kayak begini, E seri boleh. E seri itu boleh. Ya. Baterainya berapa? Baterainya ada berapa? 2. Wah, kita lihat. Baterainya 2. Oh ya, 2. Satu baterai 3 volt. Ya kan? Dibagi, R-nya berapa? 4. 4 ditambah berapa? N-nya berapa? N-nya 2. R-nya 1 kan? 2. Seperti ini kan? Ya. Yuk, hitung berapa nilainya? 1 ampere. Berapa? 6. 1 ampere. Apa? Ada yang jawab 1 ampere. Kita lihat. Iya, betul. Ya. Luar biasa. 1 ampere. Ya. Cari tegangan jepitnya. Ingat-ingat, V-nya 1 ampere. Cari tegangan jepitnya. Boleh menggunakan rumus ini. Boleh menggunakan rumus ini. Silakan dicoba. Saya ingin tahu anak-anak. Silakan. Dicoba. Boleh pakai kertas, dihitung-hitung. V-nya tadi 2 baterai, tapi di seri nilainya 6. Berarti nanti di sini rumusnya adalah V sama dengan E dikurangi ketok nanti ya nilainya. Berapa nilainya? 4. Oh ya, berapa? 4. 4. Kita lihat. Wow, betul ya. Kalau hukum Ohm harus 4I dikalikan R-nya kan 4, berarti 4 volt sama kan? Ya, ini 4 volt pakai rumus ini dan 1 pakai rumus ini. Ya, bagus. Nomor 4. Ya, nomor 4 sama 5 silakan dikerjakan sendiri. Caranya adalah dikerjakan sendiri. Habis ini linknya saya bagikan. R1 dengan R2 dipasang seri atau paralel? Paralel. Nah, paralel. 1/2 ditambah 1/2. Nanti hasilnya berapa? Nanti baru diseri dengan R3. Ya. Nanti kalau sudah ketemu jadi satu R total namanya R campuran. Bukan seri, bukan paralel, tapi campuran. R1, R2 disesuaikan secara paralel. R1, 2 ditambah R3 menjadikan campuran. V-nya, E-nya itu adalah di seri. Berarti N kali E. Ya, atau E seri. Ya. R-nya R seri sama dengan R kecil 1 ditambah R kecil 2. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Tantangan untuk kalian. 3 soal sudah saya kasih bonus. Nomor 5, ini diselesaikan apa dulu? Seri dulu atau paralel dulu? Kalau nomor 5. Seri. Seri dulu R1 dengan R2 di seri, baru nanti di paralel ya. Paralel ya. Artinya ketemu R campuran.
E-nya ini di seri, ditambahkan sama seperti itu ya. Nah, ini sudah dikasih Pak Mul. Silakan anak-anak, memang saya kosongi sebenarnya ini sudah diblok sama Pak Mul, sudah ada kuncinya, cuma tidak ditunjukkan sama Pak Mul ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, kita lihat ada ini. Nah, cuma gitu ya. Oke, soal nomor 6 juga bonus. Silakan nanti ada 5 soal di hambatan ini. Anak-anak, saya rasa waktu jua yang tidak mencukupi, saya rasa cukup anak-anak ya, 5 soal. Mudah-mudahan anak-anak berhasil nanti mengerjakannya ya. Jadi itu sebelum ditutup sama Pak Enggar, sama Pak Rendra, saya kira sampai di sini. Ada yang tanya? Ada yang tanya anak-anak? Jelas? Jelas? Jawab? Pak. Jelas ya. Baik, kalau jelas kita akhiri dengan tepuk semangat. Semuanya dibuka ya. Tepuk semangat. Semangat. Diputar sampai maghrib. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kelas 9. Semuanya. Anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tersampaikan. Silakan Jabri sama Pak Mul, nanti akan diberi sama Pak Mul. Saya kembalikan ke Pak Rendra sama Pak Enggar ya. Sebelum itu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dadah. Ya, makasih. Ya, salam sehat anak-anak. Ya. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih, Pak. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bapak Mulya Setiono yang telah memberikan pelajaran IPA pada KIP hari ini. Mudah-mudahan Bapak Mulya bisa diberikan kesehatan yang baik, serta mudah-mudahan pelajaran IPA hari ini dapat bermanfaat bagi semua, dapat untuk dijadikan bahan-bahan pembelajaran dan bahan belajar bagi anak-anak kelas 9 yang akan menghadapi ujian nasional tahun depan. Tahun depan ya. Ya. Terima kasih, masih ngantuk ya. Oke. Selanjutnya sebelum menutup, saya ucapkan terima kasih banyak dan jam 9.30 nanti akan memulai untuk pelajaran KBM seperti biasa. Jadi saya ingin memberikan waktu buat kalian buat mau mandi atau mau makan atau mau apapun, silakan saja. Jadi ya begitulah buat kalian. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengikuti KBM sampai selesai dan mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami semua apa yang kalian resapi pelajaran-pelajaran hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Mohon maaf dan atas kekeliruan yang saya ucapkan selama pelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan dan saya tutup, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.